Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Abdullah Muti selaku Kepala SMK Sendika Bangsa, yang saya hormati Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta yang saya hormati dan berbahagia Bapak atau Ibu Guru Karyawan SMK Sendika Bangsa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara Jumat berkah hari ini dibuka, maka perkenankan saya Dwi Yuni Praganitian sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama, pembukaan; acara yang kedua, sambutan-sambutan; acara yang ketiga, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab; acara yang keempat, doa; acara yang kelima, penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagian acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Muti selaku Kepala SMK Sendika Bangsa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kawan-kawan wakil guru karyawan SMK Sendika Bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul untuk berdiskusi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini Jumat berkah yang sudah kedua kalinya. Kedua kalinya, yang sempat sebelum kegiatan ini ada inisiasi dari Warta Akademik untuk menggelar kegiatan ini. Kita mensupport kegiatan ini merupakan wadah kita bersama untuk saling diskusi, ada proses dialog terkait dengan teori-teori yang mampu untuk mendukung pengembangan SMK Sendika Bangsa. Maka tentunya di forum ini saya pikir mungkin yang ke depan tidak ada sambutan lagi, langsung saja, karena forum diskusi bukan rapat untuk itu. Jika tidak ada implikasi kepada peraturan sekolahan, kita mau diskusi forum ilmiah membahas terkait dengan masalah-masalah berkembang yang mencoba kita carikan solusinya berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi kita mencoba untuk mencari solusi yang kita kaitkan dengan case study yang ada di SMK Sendika Bangsa. Itu yang pertama. Ini merupakan acara yang bagus untuk terus kita kembangkan bersama-sama. Dan di sini saya juga peserta dan kepala sekolah ikut peserta diskusi itu aja, sehingga kesannya bebas seperti itu. Yang kedua juga harapannya nanti keluaran dari diskusi ini mampu
tidak jadikan perencanaan yang berujung pada action plan terkait dengan pelaksanaannya di SMK Pendidikan Bangsa. Kalau melihat dari kemarin slide yang ditampilkan, ada budaya positif, ada budaya kerja, yang mungkin yang perlu kita pahami bersama-sama ketika ngomong budaya, yang secara umum bisa kita definisikan hasil pola pikir anggota organisasi kalau kita memiliki organisasi. Itu ada filosofi, ideologi, kepercayaan, simbol-simbol yang merupakan sesuatu yang kita percaya bersama-sama. Ada kalimat musyawarah, tapi kesepakatan yang kita junjung bersama-sama. Itu akan menjadi sebuah budaya. Ini adalah bagian dari budaya. Contoh ketika kita ada peraturan apa, itu harus bersama-sama kita sepakati. Kita junjung tinggi nilai-nilai itu sehingga menjadi sebuah budaya yang nantinya akan menjadi ciri khas di sebuah organisasi. Apakah tentang disiplin dan sebagainya. Kalau mau disiplin, itu banyak interpretasi sebenarnya. Bagaimana bentuk disiplin yang ada di SMK Pendidikan Bangsa. Tidak ada disiplin yang sifatnya itu statis, dia dinamis. Jadi bisa didiskusikan. Kita mendapat saya akan tambah di rumah. Jadi dia enak sama saya ada makalah, kita saling diskusi kegiatan seperti ini. Yang terakhir, ucapan terima kasih sebagai pelaksana pada kawan sekalian sudah hadir pada kegiatan pada kali ini. Itu aja dari saya. Mohon maaf sekedar membuka yang kemarin tidak bisa membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nantikan, yakni materi sekaligus diskusi dan tanya jawab tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh kepada Ibu Wakil kita Eko. Dia adalah kepala divisi budaya sekaligus calon guru penggerak angkatan 10. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mudik selaku Kepala Sekolah SMK Pendidikan Bangsa, yang terhormat para jajaran Waka, Pak Zaki, Bu Niswa, Bu Ayu. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Jadi materi yang saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Jadi di budaya positif ini, ruang lingkup yang memang kita akan tuju itu adalah siswa. Jadi menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Niswa tentang profil pelajar Pancasila sendiri, kita harus yang namanya merdeka belajar dan merdeka mengajar, seperti itu. Jadi yang saya mau paparkan kali ini adalah materi tahapan-tahapan dari budaya positif sendiri. Dengan yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, ada hukuman dan penghargaan. Yang keempat, ada keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, 5 posisi kontrol. Ini ditujukan kita sebagai guru. Untuk yang ketujuh adalah segitiga restitusi atau disiplin positif sendiri. Jadi tujuan dari pemaparan materi kali ini, kita akan berbagi praktik, berbagi baik untuk merancang segitiga restitusi untuk siswa kita. Jadi yang dimaksud budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol sendiri. Selanjutnya, tentang perubahan paradigma, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya ketika anak terlambat.
Kita nggak bisa langsung menghukum dengan kamu salah, kamu terlambat. Kita kasih pengertian dulu. Jadi untuk anak pun juga punya alasan kenapa dia terlambat. Entah bannya sepeda itu bocor atau mungkin datang terlambat karena bangun kesiangan, seperti itu. Yang kedua, ada orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk ketika Anda datang ke acara forum ini. Meskipun tadi atau kemarin ada surat undangan dari sekolah berkaitan dengan datang di Jumat Berkah, itu pun kalau jenengan tidak dari perasaan jenengan sendiri, itu tidak akan terjadi dan jenengan tidak sampai di sini. Pada kenyataannya yang mengontrol bukan surat atau sekolah ataupun bapak kepala sekolah atau ibu wakil kepala sekolah, kenyataannya adalah diri Anda sendiri. Yang ketiga, saya mengontrol orang lain. Ternyata hal ini tidak berlanjut. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada semua orang melihat hal yang sama. Contohnya, ketika Anda melihat minuman yang ada di depan Anda, minuman air putih, ada beberapa orang yang menganggap ini adalah hal istimewa karena saya haus. Pada kenyataannya ada orang yang tidak suka yang namanya minum air putih. Saya lebih suka yang namanya kopi, seperti itu. Jadi untuk anggapan-anggapan ini tidak sesuai dengan paradigma yang ada. Terus yang selanjutnya ada realitas atau kebutuhan kita sama. Pada kenyataan kebutuhan tiap orang itu berbeda. Contohnya ketika misalkan hari ini saya butuhnya tidur karena kemarin saya benar-benar begadang, itu pun tidak berlaku untuk orang yang memang sudah cukup tidurnya dan sebagainya. Jadi untuk kebutuhan orang itu memang berbeda. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus untuk kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ada ketidaknyamanan dalam arti disiplin itu berhubungan dengan hukuman. Jadi kaitannya dengan yang akan kita pelajari adalah nilai-nilai dari kebajikan universal yang kaitannya nanti untuk membentuk segitiga restitusi. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan sendiri, nilai-nilai kebajikan universal ingin dicapai untuk masyarakat Indonesia, khususnya juga untuk siswa kita SMK Cendekia Bangsa seperti yang disampaikan oleh Bu Risma tadi. Kita adalah mengkaitkannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi untuk hal ini perlu adanya motivasi perilaku manusia untuk mengkaitkan apa sih yang namanya disiplin positif sendiri. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang
baik secara sadar ataupun secara tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, ada pernyataan seperti ini, menghindari ketidaknyamanan karena adanya hukuman. Kalimatnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentu, ini adalah motivasi eksternal karena datang dari luar. Contoh yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jelas, ini juga motivasi eksternal. Nah, untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini nanti adalah nilai yang akan kita ambil dari siswa kita. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, adalah yang kita tujukan untuk disiplin positif sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita bisa menerjemahkan dari buku beliau yang maknanya merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini dikutip pada buku Ki Hajar Dewantara pada pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013. Jadi intinya itu kita itu bisa mengontrol diri sendiri. Untuk kita sebagai guru, kita hanya sekedar menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Terus untuk identitas gagal, mari kita diskusikan terkait hukuman. Yang pertama ini adalah kita bahas hukuman. Apa sih hukuman itu? Bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan pada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Cenderung kalau hukuman yang diberikan itu akan mengakibatkan hal yang menyakitkan, tidak nyaman, peserta didik jadi memiliki rasa takut, cenderung memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Yang selanjutnya ada penghargaan. Gimana untuk penghargaan? Nah, kalau penghargaan ini adalah suatu yang diberikan pada individu atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Hal ini tidak efektif, dapat merusak yang namanya hubungan iri. Contohnya ketika siswa itu membuat sebuah karya dan diapresiasi dengan penghargaan, untuk teman yang lain ini akan mengakibatkan iri karena yang lain belum tentu mendapatkan penghargaan yang sama. Jadi ini pun juga mematikan kreativitas anak sendiri. Jadi mereka itu untuk membuat sebuah karya karena didorong karena sebuah penghargaan. Hal ini pun juga tidak baik. Jadi nilai yang bisa diambil untuk hukuman itu bersifat negatif dan penghargaan pun juga sama, memiliki sifat negatif. Untuk selanjutnya ada identitas disiplin sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Merupakan kata yang merujuk pada setiap hasil akibat dari keputusan atau perbuatan. Hal ini penguatannya hanya jangka pendek. Nah, untuk perlunya konsekuensi berjalan itu butuh monitoring berkelanjutan. Ketika kita memberi konsekuensi suatu hal, kita terus menyorot siswa tersebut. Kita harus memantau. Jadi harus stimulus respon juga. Murid lebih menghormati peraturan. Kehilangan waktu merenungi kesalahan karena selalu berpatokan dengan konsekuensi sendiri. Dan selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini adalah disiplin positif. Jadi murid lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Tentunya murid bisa memberi teori kontrol untuk dirinya sendiri dan murid sangat semangat memperbaiki kesalahannya. Kalau konsekuensi cenderung bersifat netral, bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Kalau restitusi ini arahnya adalah positif. Ini untuk tugas, bisa kita sharingkan jawabannya bersama. Ketika ada mencatat 100 kali kalimat di dalam buku karena terlambat ke sekolah, siswa
saya tidak akan terlambat lagi menulis di buku. Kira-kira menurut jenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya benar. Yang kedua, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Hukuman karena tidak mengenakan sepatu. Poinnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena terpegang pada saat belajar. Konsekuensi, benar sekali. Yang selanjutnya ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, benar. Yang selanjutnya ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, sudah semakin pintar ini. Yang selanjutnya ada lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau jawabannya hukuman. Yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oh dulu. Jawabannya adalah konsekuensi karena ada kaitannya PJUK. Untuk materi selanjutnya, mohon perhatikan. Ya, untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi sendiri, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sakit ya. Yang konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Apapun alasannya pasti terjadi dengan konsekuensi sendiri. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Dan yang selanjutnya untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena merasa misalkan tadi menumpahkan air terus membersihkan, terus ada anak membenci kedisiplinan, ini efek dari hukuman. Ada konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Terus untuk hukuman bersifat memaksa. Kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri karena hukuman itu sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya ada konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Yang selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan jika itu terjadi karena sebuah hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Terus untuk marah merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu adalah yang timbul karena adanya hukuman. Kalau konsekuensi sendiri kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi intinya hukuman dan konsekuensi ini tidak disarankan untuk kita Bapak Ibu guru. Dan nilainya sama-sama negatif. Kalau konsekuensi ada negatif dan positifnya seperti itu. Selanjutnya untuk materi ini kita bahas adalah restitusi sendiri. Restitusi itu adalah disiplin positif, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Terus untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Johnson tahun 2004. Selanjutnya ciri-ciri restitusi ini bisa kita pahami bersama. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika tadi menggunakan konsekuensi, ketika menggunakan penghargaan, adanya iri antara sesama teman. Jadi kita bisa memperbaiki hubungan. Terus ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus yang 8 itu restitusi fokus pada solusi, dan yang ke-9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika kita membuat restitusi, butuh yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebuah perjanjian antara murid dengan gurunya terkait apa sih keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif kaitannya dengan restitusi tadi yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada pelajar Pancasila. Jadi bagaimana sih membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, kita bentuk kalimatnya itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, lebih sedikit agar mudah diingat. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi dikondisikan dengan apa yang memang menjadi asetnya kelas kita, itu kita harapkan untuk mereka nyaman. Yang keempat, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif dengan pernyataan universal, dan semua kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Dan selanjutnya ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, pasti kalimat-kalimat anak-anak itu macam-macam. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, Bu, saya nggak suka. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh maksudnya menjaga kebersihan. Yang kedua, datang tepat waktu ke sekolah, bisa dikaitkan dengan disiplin atau komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Ini bisa kita kasih keyakinan kelasnya. Kalimat positifnya adalah keamanan, saling menghormati. Yang keempat adalah misalkan ada kalimat kembalikan barang di tempatnya. Kita bisa ubah kalimat ini menjadi lebih positif dengan kata bertanggung jawab. Gunakan masker. Ini bisa sebagai kesehatan, keamanan, dan yang terakhir bergantian untuk menunggu giliran. Ini bisa kita kaitkan kalimat positifnya itu menghormati orang lain, berempati. Dan selanjutnya kebutuhan yang namanya disiplin positif atau restitusi sendiri. Sebelum kita buat, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia sendiri itu apa. Yang pertama, manusia itu butuh penguasaan. Penguasaan dalam arti misalkan siswa, saya lebih suka desain atau saya lebih suka memasak, kita bisa mewadahi itu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Yang ketiga itu berkaitan dengan kesenangan. Kaitannya dengan kesenangan, siswa itu memiliki karakter yang berbeda, cara belajar berbeda, jadi mereka memiliki kesenangan berbeda untuk belajarnya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak itu harus mengikuti alurnya kita. Terus yang keempat, ini tentang kebebasan. Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan untuk memilih apa yang mereka suka, seperti itu. Yang kelima, rasa diterima. Rasa diterima ini bisa jadi untuk rasa diterima di lingkupnya mereka, di lingkungannya mereka, bahkan keluarga. Untuk yang punya pasangan berarti diterima pasangannya, seperti itu. Selanjutnya kita bisa ulas sedikit tentang yang namanya 5 posisi kontrol atau restitusi. Selama ini Bapak Ibu kira-kira di posisi kontrol yang mana? Ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang keenam, sebagai manajer. Jadi ketika ada sebuah masalah, ada sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah, kita itu sebagai apa? Jadi untuk penghukum atau pembuat rasa bersalah ini cenderung siswa akan menghindari hukuman. Untuk yang teman dan pemantau
memantau mengharapkan imbalan. Jadi siswa itu ketergantungan dengan orang lain, dengan guru tersebut. Yang selanjutnya itu adalah menghargai diri sendiri, itu bersifat manajer. Kira-kira jenengan sebagai apa? Kita contohkan satu persatu. Jadi kalau guru berbuat pada penghukum itu cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini responnya dari guru. Hasilnya pasti siswa akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, dan cenderung akan menimbulkan bohong seperti itu. Jadi dampaknya kalau sifat guru sebagai penghukum bisa dapat mengulangi kesalahannya karena tidak pada dirinya sendiri. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya guru itu cenderung berceramah atau mengatakan, misalkan, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ini ibu capek. Nah, ini cenderung membuat rasa bersalah kepada anak sendiri tentang tindakan yang salah yang dilakukan. Hasilnya apa? Menyembunyikan, siswa cenderung menyembunyikan tindakan tersebut, menyangkal, berbohong. Hasilnya, dampaknya, murid merasa rendah hati. Kalau untuk yang teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ada kalimat seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu apa, seperti itu. Jadi kayak hasilnya pun juga akan mengakibatkan ketergantungan. Jadi cuma hanya pada 1-2 guru saja yang di empati atau mungkin dianut seperti itu. Hal ini lemah, tidak mandiri, dan cenderung ketergantungan. Jadi ketika guru tersebut masuk di kelas hanya manut sama 1 guru karena sifatnya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, gurunya ini bisa menghitung dan mengukur. Jadi cenderung kita itu harus mengamati anak, kita harus memahami anak, ini salahnya apa sih, seperti itu. Jadi untuk perkataannya itu biasanya apa peraturannya, seperti itu. Hasilnya menyalahkan diri dan menyalahkan diri bila diawasi. Kalau dampaknya menitik beratkan pada sanksi hadiah untuk dirinya. Contohnya ketika siswa itu mau masuk kelas harusnya rapi. Kalau nggak rapi, kamu nggak saya kasih nilai deh. Nah, ini yang bisa dimasukkan dalam pemantau. Nah, sekarang jenengan yang mana ini? Nah, untuk yang manajer ini cenderung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, biasanya guru bisa apa yang kita yakini, seperti yang tadi kita ulas keyakinan kelas tadi. Misalkan yang diyakini itu menghormati, apa yang kita yakini? Menghormati bu. Jadi kita kembalikan ke anak sendiri. Contoh lagi, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak dituntut untuk merefleksi diri sendiri, mencari solusi sendiri atas tindakan yang dilakukan. Nah, ini hasilnya bisa menguatkan pribadi anak sendiri. Terus dampaknya pada murid gimana? Ini bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Sekarang ada pertanyaan. Jenengan bisa melihat kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira apa? Ada hukuman? Merasa bersalah? Merasa bersalah. Ya, benar, merasa bersalah. Ada yang kalimat kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Hukuman, penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa? Manajer, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, benar sekali. Yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa? Merasa bersalah? Coba. Itu adalah penghukum. Jadi kaitannya penghukum, kaitannya manajer, kira-kira jenengan sebagai apa? Penghukum.
Pemantau, cuma disorot saja. Sebagai teman atau sebagai manajer? Adakah di sini sebagai manajer? Saya teman dan pengunjung. Oh iya, Pak Doris saja. Boleh lanjut. Jadi kita memahami, kita itu kita posisikan dulu, kita sebagai apa. Jadi untuk membuat yang namanya disiplin positif atau restitusi sendiri, kita memahami 3 konsep disiplin positif atau restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama seperti ini, ketika anak salah, kita nggak harus langsung kamu salah, kamu lari 1 putaran seperti itu. Jadi kita harus lakukan stabilitas menstabilkan dulu identitasnya. Contohnya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Intinya kita belajar sabar dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan. Jadi kamu melakukan bukan tanpa alasan. Coba alasanmu apa? Kita kasih kesempatan dia itu ketika emosinya meninggi, kita stabilkan dengan validasi tindakan. Dengan setelah itu kita bisa menanyakan keyakinan itu seperti apa. Misalkan nilai apa yang kita yakini, apa yang kamu merasa gagal dalam tindakanmu ini. Jadi kita kembalikan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat tadi. Nah, ini yang namanya restitusi. Sebenarnya ini ada 1 kasus, ada 2 kasus dalam video ini tidak bisa saya playkan kebentur suara. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya praktekkan kemarin. Terkait segitiga restitusi, saya harap Bapak Ibu sudah sukses. Pasti semua jadi manajer ya. Saya pemantau. Oh ini pemantau. Oh iya. Untuk mengakhiri presentasi saya, kita adakan ice breaking. Yang tadi panas biar dingin, yang tadi dingin biar panas lagi. Nah, ice breakingnya seperti ini. Ketika saya ngomong iya, jenengan gelek. Ketika saya ngomong tidak, jenengan mengangguk. Bisa ya? Ada pertanyaan yang bisa jenengan jawab. Pertanyaan pertama, apakah Anda seorang guru? Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah makan siang? Itu belum makan ya. Yang ketiga, apakah Anda punya kebiasaan buruk? Tidak. Oh tidak. Yang selanjutnya, apakah bau Anda bau badan? Ya, pakai resona yang bau. Apakah Anda pernah selingkuh? Butuh waktu bertahap untuk melakukannya. Jadi kita butuh perubahan ini ya. Ya betul. Sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya dikasih ruang di sini untuk menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ada 1 pertanyaan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya kan juga bagus sekali. Terima kasih Bu Lia sudah membuka mindset saya termasuk teman-teman juga. Tapi ada yang saya tanyakan terkait materi disiplin tadi. Materi disiplin sangat bagus buat kita. Disiplin itu nggak harus buat siswa, tapi buat guru juga.
tapi situasi yang ada di sekolah pasti Bu Lia juga kita semua tahu disiplin di sekolah ini seperti apa. Nah, yang saya tanyakan, disiplin yang seperti apa yang cocok digunakan di SMK Cendekia Baksa yang sesuai dengan materi Bu Lia tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jody. Pertanyaannya sangat Saya lebih tahu sih sebenarnya tidak di aksi. Saya tertarik ketika ngomong restitusi. Terus saya kebetulan di awal itu memang ganti rugi kalau kita bahasa hukumnya itu restitusi itu. Kalau kita pakai ke ranah pendidikan, seperti yang dikatakan Bu Lia tadi, yang tidak ada segitiga restitusi itu kan. Yang kedua juga ada klasifikasi tadi itu, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang menjadi pertanyaan saya terkait yang tadi klasifikasi itu, saya juga nggak sepakat juga. Ketika ada klaim nilai di situ, oh hukuman tidak baik, konsekuensi itu agak tidak baik, yang bagus restitusi. Gitu kan. Kalau kita mencoba menangkap di kita sebenarnya pola-pola restitusi itu sesuatu yang baik secara teori, tapi susah kita lakukan. Dalam konsep ketiga tadi ada stabilisasi identitas. Ketika ada anak yang salah, kita masih mencari kira-kira kenapa kok dia berbuat salah. Ada validitas kesalahan, ada meluruskan keyakinan. Itu kalau kita mencoba menekankan dalam sekolah kita misalnya, pelanggaran telat misalnya, sehari itu ada sekitar lebih dari 20 anak telat. Di contoh kasus seperti itu. Kalau kita tanya, nak kamu telat kenapa? Oh rumah saya jauh, satu. Yang kedua nggak punya sepeda motor, 2. Yang ketiga bapak saya nggak ada di rumah, ada membangkan, 3. Akan ada banyak 20 alasan berbeda-beda. Sehingga itu bagaimana solusinya? Kalau kita mencoba menjawab sebuah kebutuhan itu, kalau kita tarik teorinya Maslow misalnya adalah kebutuhan manusia itu, apakah kita memenuhi kebutuhan dulu? Oh kalau kamu nggak sepeda, beli dulu sepeda, nanti nggak telat supaya seperti itu. Apakah seperti itu? Nanti aplikasi jadi solusi itu. Nah seperti itu. Sama dengan hukuman tadi, saya kan orang lama. Saya hidup dengan hukuman waktu saya sekolah dulu. Telat dihukum, ketika mondok salah dikeplaki, digundul dan sebagainya itu kan. Tapi ini jadi seperti ini, ya jadi aja. Ya jadi saya kepala sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Artinya tidak ada yang salah dalam konsep itu bagi saya. Maka pertanyaannya adalah yang penting untuk metodenya atau pelaksananya. Contoh ini, saya menghukum Pak Zaki. Mas saya menghukum Pak Zaki dengan pola yang sama tapi berbeda. Kira-kira jadi masalah apa enggak itu? Profilnya atau metodenya jadi masalah. Hukuman boleh sama. Ternyata beberapa kasus itu ketika itu hukum berbeda, jadi beda dampaknya. Itu pola komunikasi tak seperti itu. Nah, dan ketika di klasifikasi itu hukuman, konsekuensi, resolusi yang penting profil pelaksananya atau metode pelaksanaannya. Oke, menambahkan saja ya. Oke. Kadang-kadang ya maaf, mungkin saya yang terlalu terbelakang dengan informasi terkait profil Pancasila, saya masih ragu ya, masih bingung ya. Itu menurut saya kadang-kadang begini. Siapa sih yang profil Pancasila itu siapa? Sehingga bisa jadikan sebuah role model, kita sebuah contoh, kemudian kita tiru, kita amati, kita modifikasi dalam pelaksanaan sekolah kita. Selama ini kan kita bicara profil P5, Pancasila, profil Pancasila. Ya siapa sih orang yang sebenarnya modelnya itu siapa? Kalau kita mau sebut orang itu secara nasional. Kalau kita secara lokal di sekolah kita, kira-kira kita sudah mengelola P5. Kemudian metode apa untuk menumbuhkan profil-profil Pancasila itu hadir di sekolah kita, sehingga anak-anak itu tidak perlu kita dengan materi P5-nya sudah ada profilnya anak-anak. Orang-anak itu loh profilnya, tinggal amati apa contohnya dari seorang itu, amati tiru, atau nanti setelah itu modifikasi dari apa yang kalian lihat dari profil yang sesuai profil Pancasila itu. Itu satu. Kalau tadi saya lihat buat naskah studi terkait pelaksanaan pembelajaran. Ini contoh kasus di TKR atau DSM. Saya wali murid, wali kelas 10 DSM. Itu berbagai konsekuensi sudah
semuanya sudah dengan berbagai masalah dan permasalahan yang beda-beda. Hanya jadi masalah ini sama dengan tadi metodenya atau kesiapan anaknya dulu yang dipersiapkan. Selama ini kan kita, wah ini metodenya bagus ini. Tapi selama anak itu menolak yang kita lakukan, dia nggak jalan. Contoh di DSM atau TKR, kelas 12 ini. Kita menerangkan apapun di materi itu, sudah cuma sebagian kecil yang memperhatikan. Berarti kan kita mengajukan profil Pancasila dan sebagainya juga gagal. Ah, pertanyaannya, bagaimana kita menemukan motivasi anak-anak itu biar tergerak untuk pilihannya tadi? Oke, terima kasih. Sudah cukup ya, Om? Masih. Durasi. Ini saya jawab untuk pertanyaan Pak Zaki, Pak Muti, dan Pak Arif. Ada kaitannya. Sebenarnya untuk role model sendiri itu siapa? Kita gurunya. Jadi kalau kita ngasih contoh yang baik, ya ini yang dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi sudah mempelajari yang namanya keyakinan kelas. Itu mirip dengan kesepakatan kelas. Ketika anak itu sudah membuat perjanjian untuk dirinya sendiri, kita kembalikan. Gimana untuk kalian? Tidak harus kita harus menuntut kalau kalian terlambat karena angkotnya itu telat, beli sepeda, nggak seperti itu. Jadi kita kaitkan dulu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu. Nah, ini kita kembalikan ke anak. Jadi ketika anak itu tahu akan aturan, tahu akan keyakinan yang sudah disepakati, jadi dia itu introspeksi diri dulu, introspeksi diri sendiri, dan dia secara tidak langsung akan mengimplementasikannya pada tindakannya. Jadi kalau misalkan ada produk yang memang ini hasilnya dari penghukum, ya kita patahkan di sini. Kita buat budaya baru. Nah, untuk budaya baru ini nanti yang ada kaitannya dengan role model. Role modelnya siapa? Bapak Ibu guru sendiri. Ketika guru itu datang tidak terlambat, pasti siswa juga tidak akan terlambat. Ini sebagian kecil. Ketika misalkan, berarti kalau misalkan hukuman ini dilarang, apa tidak boleh ada hukuman? Boleh, dalam kondisi mendesak dan tidak ada apapun yang sudah ini sudah mentok, nggak bisa ini, berarti harus ada hukuman. Ini baru bisa digunakan. Jadi kalau misalkan menggunakan keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang kita bisa gunakan bareng untuk mengubah budaya kita. Jadi kalau budaya sendiri pun karena kita hubungannya dengan guru, berarti kita kembalikan ke diri kita sendiri, dan yang keduanya harus sabar. Begitu.